Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mudah bagaimana membuat potongan 0 gradasi buat teman-teman pemula ya. Yang mungkin kemarin-kemarin masih ada yang kesulitan dalam menghilangkan garis, dalam menyambungkan gradasi. Nah di video ini saya akan bahas detail untuk teman-teman pemula. Langsung kita gaskan ke tutorial teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita pasangkan capnya dulu teman-teman ya. Jadi cap ini berfungsi untuk menutup supaya tidak ada rambut yang masuk ke badan. Setelah proses pemasangan cap, kita lanjut ke dalam proses parting teman-teman ya. Oke, sengaja videonya saya sengaja agak cepatkan sedikit ya, karena memang takutnya teman-teman bosen juga melihat video-video yang durasinya di setengah jam gitu ya. 30 menit, 40 menit gitu ya. Nah, ini karena sengaja saya agak dipercepat durasinya biar teman-teman nggak bosan juga gitu ya, karena dengan durasi yang terlalu panjang. Oke, untuk partingan dasarnya pengambilan adalah kita bagian lakukan pelipis ya, bagian lakukan jidat di sini ada garis natural, kita tarik ke belakang, langsung kita kasih jepitan di sebelah kiri dulu ya. Untuk bagian sebelah kanan kita memakai cara yang sama, tarik garis natural dari jidat ya, lakukan jidat, tarik ke belakang, selanjutnya kita langsung tempelkan jepitan teman-teman ya. Oke, yang akan saya buat di video kali ini adalah potongan mid fade atau medium fade ya teman-teman ya. Jadi fading potongan medium tidak bosan-bosan buat potongan ini, karena ini adalah salah satu potongan yang banyak banget di request atau banyak banget diminta sama customer di pangkas rambut atau di barbershop ya. Oke, pertama di sini saya pakai ukuran nomor 2 dengan posisi tuas ke bawah teman-teman ya. Oke, nomor 2 dengan posisi tuas ke bawah seperti ini dengan pola yang sedang teman-teman ya. Oke, nah just informasi nih buat teman-teman pemula. Nah, untuk pola itu terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama ada pola sedang, kedua ada pola rendah, ketiga ada pola tinggi. Nah, di sini termasuk ke dalam pola yang sedang teman-teman ya. Karena di sini masih menyisakan konektor atau sambungan di bagian atas ya, antara rambut bawah dan rambut atas tuh ada konektornya atau ada tumpukannya ya, seperti ini ya. Jadi masih ada tersisa ya teman-teman ya. Nah, di sini proses tahapan pertama biasa disebut juga dengan baseline atau pola dasar atau pola awal ya, seperti ini ya. Yang baseline di sini biasanya mengikuti ke partingan. Kalau partingannya bentuk U, baseline-nya juga bentuk U. Kalau partingannya bentuk V, baseline juga bentuk V ya. Tujuannya dibuat baseline supaya apa? Tujuannya dibuat baseline adalah supaya kita mempunyai patokan pada saat kita menuju ke langkah-langkah selanjutnya teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Oke, nah cara memakai clipper yang benar adalah dengan cara menempelkan ujung atau bagian clipper, bagian ukuran sepatu ke kulit semua gitu ya. Jadi jangan sampai yang menempel tuh hanya bagian depannya saja atau bagian belakangnya saja. Kita tempelkan semua seperti ini ya. Kita dorong ke atas, tahan pakai sisir sehingga membuat garis lengkungan mengikuti arah partingan teman-teman ya. Oke, perhatikan dengan sesama teman-teman ya. Di sini durasinya agak dipercepat, gak masalah ya. 15 menit, 16 menit beres karena memang kita kejar intinya saja teman-teman ya. Oke, tahapan selanjutnya di sini kita maju ke proses selanjutnya yaitu guideline atau pola dengan ukuran clipper 0 close atau clipper kosong dengan posisi tuas tutup ke atas teman-teman seperti ini ya. Nah, caranya di sini ada 2 cara juga ya, biasa saya pakai ya. Pertama ada clipper normal, kedua ada clipper terbalik. Kalau misalnya clipper normal biasanya hanya saya membuat polanya rendah di sini ya. Polanya agak bawah untuk guideline-nya. Tapi kalau misalnya untuk pola yang sedang dan tinggi biasanya saya menggunakan clipper terbalik dengan menggunakan guideline tipe garis melengkung ya. Jadi nggak langsung dihajar dari bawah seperti ini teman-teman ya. Oke, bagian kanan beres, sekarang maju ke bagian belakang ya. Seperti ini. Oke, nah kita dorong. Ya, bagian sebelah kirinya kita bersihkan dari bawah langsung teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Jadi langsung kita bersihkan saja. Kenapa nggak dibuat garis dulu bang ya? Ya tujuannya adalah pertama ya saya pingin pakai cara ini. Keduanya biar teman-teman pemula itu lebih gampang dalam menghilangkan garisnya teman-teman ya. Oke, kita ke langkah selanjutnya teman-teman di sini ya. Jadi di sini kita bersihin dulu ya. Jadi untuk sisa-sisa rambutnya kita bersihkan dulu supaya mempermudah atau misalnya lebih enak dalam kita menuju ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Oke, di sini kita bersihkan bagian bawah teman-teman ya. Jadi setelah kita pakai clipper 0 close tadi, kita bersihkan bawahnya menggunakan trimmer ya.
Ada juga yang teman-teman langsung menggunakan silet atau razor, bisa ya, boleh. Tapi kalau saya sih sekarang udah jarang ya pakai silet ya. Jadi saya lebih sering memakai trimmer seperti ini. Karena pertama lebih simple, kedua ya maksudnya lebih cepat juga sih ya. Jadi kan kalau misalnya pakai razor harus kita punya krim atau minimal punya sabun ya. Jadi untuk lebih dikasih ke kulit ya, biar lebih gampang untuk mengerik pakai silet. Tapi kalau misalnya pakai trimmer bisa langsung seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah bersih ya, pastikan bersih nih teman-teman, bulu-bulu halusnya kita bersihin dari bawah ya. Intinya bulu-bulu yang tersisa, bulu-bulu yang halus, bulu-bulu yang kecil-kecilnya juga kita bersihin sekalian teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi menggunakan sikat fading brush ya, sikat fade ya. Setelah itu kita menuju ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Di sini udah terbentuk pola, udah terbentuk guideline. Sekarang kita akan menuju ke tahapan selanjutnya. Udah tahapan 0 close, di sini kita lanjut ke tahapan 0 open. Kita naik ke atas kurang lebih di 1 jari, teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini bisa perhatikan ya caranya. Oke, di sini ya, kita bagian sebelah kiri dulu mulai. Nah, tuasnya saya buka ke bawah ya, sampai mentok, teman-teman. Nah, sampai mentok ke bawah. Setelah itu kita kasih kurang lebih di 1 jari saja ya. Kita buat garis ya, garis lagi, garis baru ya. Nah, di sini pakai 0 open tuh akan muncul 2 garis, garis 1 sama garis 2. Garis 1 itu adalah garis paling bawah ya, dimana pertemuan antara kosong dan 0 open. Garis kedua adalah pertemuan 0 open ke 1 ke atasnya, teman-teman ya. Di sini kita sudah muncul 2 garis, tapi nanti yang akan kita hilangkan, kita fokus satu-satu dulu. Kita hilangkan garis yang dibentuk oleh 0 open dulu, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita keliling ya, mulai dari sebelah kiri bagian belakang sampai ke sebelah kanan. Ya, seperti ini caranya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat garisnya ya. Garis yang akan kita hilangkan garis yang mana saja. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini setelah kita keliling, langsung kita bersihin lagi teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang tersisa. Setelah itu kita hilangkan garis menggunakan 0 middle, teman-teman ya. Gunakan middle, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kita hilangkan garisnya. Nah, di sini kita juga bisa memainkan tuas, teman-teman ya. Oke, untuk tuas di sini terbagi dalam 3 langkah pembagian, teman-teman ya. Yang paling utama tuh 3, tapi bisa juga teman-teman menjadi 5 bagian. Pertama ada tuas close tutup, tuas open buka, tuas middle pertengahan. Ada juga penambahan 2, mid to close dan mid to open, teman-teman ya. Ya, di sini juga teman-teman bisa untuk memainkan tuas ya. Tuasnya naik turun, tergantung garis yang akan dihilangkan juga sih sebenarnya ya. Jadi nggak melulu harus sama middle, nggak melulu sama mid to close, nggak melulu sama mid to open ya. Ya, teman-teman di sini bisa mengandalkan feeling atau mengandalkan ya di sini kalau insting ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya garis segini tuh hilangnya sama tuas yang di posisi mana gitu ya. Jadi bisa juga seperti itu. Seperti saya ini kan. Jadi tangannya udah otomatis ya. Jadi main tuasnya naik turunnya udah enak sesuai dengan kebutuhan garis yang akan dihilangkan ya gitu, teman-teman. Oke, kita flick seperti ini ya. Jadi, nah di sini gerakannya pakai teknik flick ya. Teknik flick adalah teknik cungkil. Intinya kan di sini kita pembagian space-nya sedikit, teman-teman ya. Jadi jangan sampai memakan ke space yang lain. Contohnya ini kan 0 open, jangan sampai ke atas gitu 0 opennya ya. Maksudnya jangan sampai pada saat memakai 0 open jangan sampai atas juga, terus pakai middle ngilangin garis jangan sampai ngemakan ke jatahnya 0 open tadi yang udah kita buat. Jadi nanti gradasinya bakalan flat kalau misalnya nyampur-nyampur atau misalnya ngemakan ke langkah yang lain. Jadi harus ada sambungan seperti itu, sambungan atau gradasi. Oke, tahapan selanjutnya di sini kita akan menghilangkan garis yang dibentuk oleh 0 open tadi. Di sini kita menggunakan ukuran nomor 1, teman-teman ya. Nah, untuk nomor 1 ini kita posisi tuasnya berada di posisi tuas tutup atau close ke atas ya. Di sini kita pakai teknik flick lagi, teman-teman ya. Pakai teknik flick lagi seperti ini ya. Jadi kita kasih kurang lebih di 1 jari lagi ya. Oke, di sini bisa kita lihat udah semakin atas ya. Udah semakin atas garisnya udah mulai hilang, udah semakin ngeblur ya, teman-teman ya. Jadi tahapannya di sini tadi baseline, terus lagi udah baseline ke larinya ke guideline ya. Guideline terus lagi guideline sama 0 close, terus lagi lari lagi ke trimmer ya. 0 open dan 0 open, terus lagi 0 middle ngilangin garis. Setelah itu kita pakai ukuran 1 close untuk menyambungkan gradasi dari 0 open ke 1 ya. Oke, garis yang selanjutnya tuh garis 1 dihilangin menggunakan 1 open, teman-teman ya.
Oke, pelan-pelan saja di sini ya. Yang paling penting garisnya bisa mulai memudar ya. Oke, seperti ini nih. Di sini tahapannya udah mulai kebentuk ya. Jadi langkah udah ke langkah tahapan ini ke satu open ya. Garisnya udah mulai kelihatan hilang ya. Gradasi udah mulai terbentuk ya. Tinggal kita penyempurnaan saja. Oke, langkah selanjutnya di sini menggunakan 1,5 dengan posisi tuas open teman-temannya. Ini penyempurnaan karena di sini sambungan antara satu open kedua tuh patah ya kadang-kadang ya. Jadi kita sempurnakan menggunakan 1,5 open teman-teman ya. Oke, 1,5 open ini adalah kom penyempurna ya. Jadi teman-teman saya rekomendasikan wajib punya juga karena memang ini adalah kom yang enak banget dipakai ya. Enak banget dipakai, terus lagi memang ini fungsinya adalah kom-kom yang tanggung ya. Dipakai 1 open nanti terlalu ngemakan, memakai 2 juga yang nggak kena. Jadi alternatifnya adalah kita memakai kom attachment atau kom tambahan atau ukuran tambahan, yaitu 1,5 open ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hasilnya ya, hasil blurry-nya udah mulai nampak ya di sini. Udah mulai nampak, udah mulai kelihatan. Hasilnya ini bagian sebelah kiri. Nanti bagian sebelah kanan juga sama ya, kita pengerjaannya sama dengan teknik yang sama juga. Jadi intinya semua bagian harus sama ya, sama gradasinya bukan sama bentuknya ya, karena memang dari belakang juga bentuknya pasti berbeda ya. Oke, jika ada yang memang kurang ya teman-teman bisa lagi mengulang langkahnya. Di sini saya juga contohnya mengulang nih. Jadi tadi kan 1,5 open, kita ulang lagi 1 open, nggak masalah teman-teman ya. Yang paling penting di sini teman-teman garisnya bisa hilang ya, bisa hilang, terus lagi gradasinya bisa nyambung, blurry-nya bisa kelihatan kayak gitu. Oke teman-teman, tidak lupa saya selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang diberikan kepada teman-teman ya. Yang saya share, yang saya sampaikan kepada teman-teman yang di sini yang menonton. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sedikit ilmu yang saya punya ya, ini adalah titipan dan saya berkewajiban untuk menyampaikannya lagi kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terima dengan keberkahan ya, sama-sama. Mudah-mudahan yang sekarang lagi belajar cukur cepat bisa ya, yang sekarang lagi merintis usaha cukur ditambahkan, diberkahkan ya, dikuatkan mentalnya, dan harus punya keyakinan suatu saat kita bisa menjadi seorang tukang cukur yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Semangat buat teman-teman semua ya. Oke, di sini saya menggunakan ukuran setengah close ya di sini ya. Setengah close kita mainkan juga tuasnya, kadang-kadang setengah open juga, yang berfungsi untuk menghaluskan bagian-bagian gradasi yang memang belum sempurna. Di sini kadang-kadang saya pakai juga ini ya, ukuran 0 open kalau diperlukan di sini. Oke, di sini tahapan selanjutnya itu overcomb ya. Overcomb ini adalah menyempurnakan bagian baseline tadi yang belum sempurna ya. Baseline kita rapikan juga di sini menggunakan clipper overcomb. Clipper overcomb ada 2 teknik ya, ada teknik vertikal, ada teknik horizontal, tapi yang digunakan adalah teknik horizontal paling kebanyakan. Teknik vertikal digunakan biasanya sih kalau saya pada potongan-potongan long trim teman-teman ya. Oke, sudah beres. Tahapan selanjutnya adalah tahapan trimline teman-teman ya. Nah, untuk trimline di sini hanya di bagian pelipisnya saja, karena memang untuk bagian bawah ya, bagian atas telinga sama ke bawahnya tuh udah habis, udah kosong ya, jadi nggak kena lagi kalau pakai trimmer ya. Jadi makanya kita berfokus hanya di bagian pelipisnya saja seperti ini. Untuk bagian kiri beres ya, bagian sebelah kanan juga sama nanti ya, kita akan putar bagian sebelah kanan ya. Nah, untuk bagian trimline-nya, nah teman-teman bisa lihat juga nih gradasi untuk bagian sebelah kanan kita udah beres ya. Saya skip bagian sebelah kanannya karena memang langkahnya sama, dan untuk mempercepat durasi juga, takutnya teman-teman udah bosan juga untuk melihat tutorial yang terlalu panjang gitu ya. Jadi makanya saya percepat, saya hanya mengerjakan satu bagian saja, bagian kiri dominannya ya, terkecuali di bagian-bagian yang memang penting teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai bersihkan ya. Siapa tahu masih ada rambut-rambut yang memang kurang sempurna di bagian bawah ya. Beres, langsung kita menuju ke bagian sebelah atas teman-teman. Untuk bagian atasnya di sini nggak terlalu banyak dipotong ya. Oke, sebelum itu kita maksimalin dulu ya di sini ya. Nah, ini kalau misalnya ibaratkan dalam masakan sebuah bumbu, gunting menipis adalah sebuah bumbu ya. Jadi kalau misalnya belum gurih bisa ditambahkan, tapi kalau misalnya sudah gurih ya janganlah teman-teman ya. Udah cukup ya. Di sini kebetulan masih ada bagian-bagian yang memang kurang sempurna kalau kata saya sih. Nah, jadi saya kasih gunting penipis juga di sini ya, biar lebih gurih, intinya lebih sempurna lagi hasil potongannya teman-teman ya. Oke, udah beres. Setelah itu kita bongkar bagian atas dan kita akan potong sedikit saja bagian ujung-ujungnya, karena si customer di sini dia nggak mau dipotong terlalu banyak ya. Rencananya mungkin akan diwarnain lagi ya teman-teman.
Oke, kita potong sedikit saja di sini. Ya, bagian ujung-ujungnya saja kita potongnya untuk membuang rambut-rambut yang rusak dan bercabang di bagian ujung, teman-teman ya. Caranya seperti ini, kita trap ya. Langsung kita potong ya, mengikuti garis yang atau misalnya potongan pertama ya, tarik ke belakang ya, kita ambil patokan, kita potong, teman-teman ya. Oke, ini teknik trapping yang mudah, teman-teman ya. Jadi bisa dipraktekkan sama teman-teman pemula, dan potongan pinggirnya juga meskipun main fading gradasi, cuman saya rasa bisa banget diikuti sama teman-teman pemula atau misalnya yang baru belajar atau misalnya baru bisa nyukur gitu ya. Karena rekomendasi dari saya potongan ini harus bisa, karena akan banyak banget yang diminta atau di request sama customer-customer di lapangan. Oke, teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini ya. Saya rasa ini adalah hasilnya yang paling perfect ya, mantap ya, gradasinya ngeblur ya. Kiri kanan belakang udah kelihatan, garisnya udah mulai hilang. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.